Eksis dulu ya, berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kita mau go eksis. Berkati nama Tuhan Yesus, hai amin. Bye-bye. Halo teman-teman Go Eksis, selamat datang kembali di ibadah online Go Eksis. Wah, keren nih teman-teman pada rajin. Dan pastinya teman-teman udah siap nih buat memuji Tuhan. Yang udah siap memuji Tuhan, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau nyanyiin lagu ini. Sama-sama kita tepuk tangan ya. Buat yang gak pernah lelah, kita nyanyiin lagu ini. Karena Tuhan yang selalu kasih kekuatan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Luar biasa nih teman-teman, dengan lebih semangat lagi ya. Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama ratakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang selalu berikan kekuatan buat kita. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Luar biasa juga nih teman-teman yang gak pernah lelah. Nah sekarang kita sama-sama kembali duduk yuk. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita berikan waktu kita buat Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini ya. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat kekuatan yang selalu baru. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah
besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan Tuhan yang selalu baru Tuhan. Kami gak akan pernah menjadi lelah Tuhan, tapi kami akan semakin terus Tuhan. Engkau bawa semakin tinggi Tuhan, berjalan Tuhan, bahkan berlari bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama teman-teman yang sudah menyembah dan memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah teman-teman, sebelum kita memulai activity kita mau sama-sama yuk memberikan persembahan. Teman-teman boleh scan QR, minta tolong mama papahnya di sini. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, untuk setiap kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan punya hati yang memberi Bapa, Engkau yang berkati Tuhan, buat memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Berkati Tuhan tangan-tangan yang mengelola Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman sama-sama katakan amin. Kalau gitu, sekarang kita mau sama-sama activity time ya. Kita mau panggilin kakak kita, Kastisa. Shalom adik-adik Goeksis. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Masih semangat dong buat lanjutin ibadah Goeksis kita sampai selesai. Coba kakak mau lihat siapa yang masih semangat. Angkat tangannya. Wah, banyak banget ya. Hampir semuanya angkat tangannya. Hebat banget semuanya. Nah, sekarang kalian tahu nggak? Ada yang bisa tebak kenapa kakak bawa-bawa mangkok sama air? Ada yang tahu nggak kakak mau ngapain? Mau makan? Masa makannya sama air putih? Bukan. Kira-kira apa? Ada yang bisa tebak? Mau mandi? Oh, bukan juga. Masa mandinya pakai mangkok? Nah, hari ini kakak bawa mangkok sama bawa air karena kakak mau ajak teman-teman buat bikin sesuatu yang ada hubungannya sama firman Tuhan yang sudah diceritain sama kakak Lydia minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kakak Lydia cerita tentang ada itu loh yang ada hubungannya sama air. Apa? Ada seorang bayi yang ditaruh di atas air. Siapa nama bayinya? Bayi Musa, betul. Nah, sekarang kita mau bikin sesuatu, ikutin kakak ya. Oke, sekarang kita mau buat bayi Musa dan kakaknya yang namanya Miriam. Pertama-tama di sini kakak punya kertas warna. Warnanya bebas ya. Kalian boleh pakai warna apa aja yang kalian mau. Kalau di sini kakak pakainya warna kuning. Nah, ukurannya boleh yang besar, boleh yang sedang, tapi jangan yang kecil ya. Karena nanti jadi terlalu kecil. Sekarang kertas warnanya kita lipat. Begini, kita lipat jadi 2. Oke, sudah. Kalau sudah, kita gunting. Kita gunting, kita bagi jadi 2 ya. Oke, sudah jadi 2. Sekarang yang satu kita lipat lagi. Gini, dan kita gunting lagi. Nah, seperti ini. Yang ini jangan digunting ya. Jadi seperti ini aja. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita mau buat wajahnya bayi Musa dan kakaknya, Miriam. Buat lingkarannya kakak pakai koin. Ada koin yang besar, ada koin yang lebih kecil. Tapi kalian juga boleh loh pakai yang lain, misalnya kalian mau pakai jangka atau tutup botol atau tutupnya lem stick boleh. Apa aja boleh ya buat bikin lingkarannya. Kita pakai yang warna putih ya, yang warna putih dari kertasnya. Kakak gambar lingkaran yang besar. Juga kakak gambar lingkaran yang kecil.
lingkaran yang besar buat wajahnya Miriam. Kalau lingkaran yang kecil buat wajahnya bayi Musa, ya kan? Oke, sekarang kita mau gambar ya. Kita mau gambar wajahnya, bisa juga pakai pensil warna. Di sini kakak mau gambar rambutnya. Rambutnya Miriam warna coklat. Oke, kalau bayi Musa rambutnya baru sedikit ya, segini aja deh rambutnya. Ya, cuma sedikit rambutnya. Terus kita kasih mata. Oke, sudah. Sekarang kita gunting ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sekarang adik-adik ambil potongan kertas yang besar ini. Terus kita mau lipat dulu, lipat kecil-kecil ya, sedikit-sedikit, kira-kira 1 cm deh. Seperti ini dilipat, terus lipatnya ke sebaliknya. Jadi misalnya tadi ini kakak lipat ke depan, sekarang dilipat lagi ke belakang. Sampai habis. Nanti kalau sudah selesai, jadinya seperti ini. Tuh. Oke, sudah dilipat sampai habis. Kalau sudah dilipat sampai habis, sekarang kita mau lanjut buat kepalanya Miriam. Disatuin seperti ini, seperti kalau mau buat kipas ya, tapi kita bukan mau buat kipas. Ini bagian bawahnya dikasih lem atau double tape sedikit. Nah, kalau sudah, atasnya kita buka sedikit supaya berbentuk lingkaran. Terus kita tempel kepalanya di sini. Kakak mau pakai selotip. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita mau buat badannya bayi Musa. Ambil potongan kertas yang kecil. Terus begini, kita mau lipat supaya bentuknya seperti badan bayi yang lagi dibungkus selimut. Oke, sudah jadi. Nah, kalau sudah, ini kepalanya kita kasih lem atau double tape. Kita tempel di sini. Jadi deh, ini dia si bayi Musa. Adik-adik masih ingat gak ceritanya bayi Musa? Pada waktu Musa lahir, pada waktu itu bangsa Israel tinggal di tanah Mesir. Raja di tanah Mesir disebutnya apa? Firaun, ya kan? Nah, Firaun ini takut kalau misalnya nanti bangsa Israel jumlahnya bakalan lebih banyak daripada bangsa Mesir. Akhirnya Firaun memerintahkan supaya semua bayi laki-laki dari bangsa Israel harus dibunuh. Pada waktu itu Musa lahir. Musa kan bayi laki-laki. Jadi sebenarnya Musa bisa aja terbunuh, tapi Musa ditolong sama Tuhan. Ibu Musa masukin Musa ke sebuah ke sebuah keranjang, ya kan? Nah, sekarang kita mau buat keranjangnya. Sekarang kita mau buat keranjangnya. Di sini kakak punya kotak bekas minuman serbuk. Adik-adik boleh pakai kotak apa aja ya? Boleh pakai kotak bekas biskuit, bekas susu cair, bekas makanan apa aja boleh. Terus kita mau
lubangin bagian atasnya. Sudah digunting bagian atasnya. Sekarang kita mau lapisin bagian pinggir dan bawahnya pakai lakban coklat. Kalau adik-adik nggak punya lakban coklat nggak apa-apa kok. Adik-adik juga bisa pakai selotip biasa yang bening. Kenapa sih dilapisin pakai lakban coklat? Supaya warnanya jadi coklat dan juga supaya nanti kalau ditaruh di atas air kotaknya jadi nggak basah, ya kan? Semuanya ya kita lapisin bagian pinggir dan bawahnya pakai lakban coklat atau pakai selotip biasa. Keranjang yang kakak buat udah selesai nih. Seperti ini. Sekarang kita mau taruh bayi Musa di dalam keranjang. Kakak tempel pakai double tape atau adik-adik bisa pakai lem. Oke. Sekarang kita ambil sisa potongan kertas warna yang tadi. Kita tulis ayat hafalan kita ya. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Terus kita gunting. Kita tempel di sini. Terus jangan lupa kita mau lapisin juga pakai selotip yang bening supaya tulisannya nggak basah kalau kena air. Sekarang kita mau buat rumput-rumputan dari kertas warna yang warna hijau. Pertama-tama kita lipat jadi 2 ya. Kalau sudah, sekarang sisi yang kebuka menghadap ke atas kayak begini ya. Terus kita yang bagian ini, yang bagian kebuka kita mau gunting-gunting tapi jangan sampai putus. Seperti ini ya contohnya. Kita mau gunting sedikit-sedikit. Tapi jangan sampai putus ya adik-adik. Tuh kakak guntingnya nggak sampai putus kan. Sekarang kalau adik-adik mau potong ujung-ujungnya supaya lancip juga boleh. Jadi seperti rumput. Adik-adik hati-hati ya kalau pakai gunting. Kalau adik-adik belum pintar pakai gunting, belum bisa pakai gunting, minta bantuan mama atau papa. Nah, sudah selesai rumputnya. Dibuka. Terus digunting ya bagian tengahnya. Sekarang kita tempel rumput-rumputnya di mangkok pakai selotip seperti ini. Juga jangan lupa tempel Miriam di balik rumput. Lagi apa sih Miriam? Miriam lagi awasin bayi Musa yang ada di atas sungai, di dalam keranjang. Kalau sudah ditempel seperti ini pakai selotip, sekarang kita mau tuang sedikit air. Jangan banyak-banyak ya, jangan sampai tumpah-tumpah. Oke, sudah. Kalau kalian ada tanaman air atau daun-daun yang gak kepake, boleh ya. Sekarang, taruh keranjang dan bayi Musa ke dalamnya. Selesai deh. Setelah bayi Musa dimasukin ke dalam keranjang dan ditaruh di atas sungai, Musa dijaga sama kakaknya yang namanya Miriam. Terus siapa yang datang adik-adik? Datang anak perempuannya Firaun ya. Kita sebut Putri Firaun. Putri Firaun, lihat ada bayi Musa di dalam
keranjang ini. Akhirnya dia jadi merasa kasihan dan Putri Firaun mau mengangkat Musa menjadi anaknya. Tetapi sebelumnya, yang ajaibnya, Tuhan menyertai Miriam sehingga Miriam bisa bilang sama Putri Firaun, "Putri Firaun, aku tahu siapa yang bisa mengurus bayi ini." Akhirnya, bayi Musa ini dititipkan dulu ke ibu kandungnya sampai Musa sudah agak besar, baru Musa dibawa ke istana Mesir. Jadi, karena pertolongan Tuhan, Musa gak jadi dibunuh. Musa selamat. Nah, adik-adik, Tuhan sudah menolong dan menyertai Musa. Tuhan juga pasti menolong dan menyertai adik-adik. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami bisa kembali ingat sama pertolongan dan penyertaan-Mu untuk Musa. Kami juga tahu Tuhan bahwa Engkau juga akan menolong dan menyertai setiap kami. Apapun masalah dan kesulitan yang kami hadapi, selalu ada Tuhan Yesus yang menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, hebat semuanya, masih duduk tenang mendengarkan ibadah Go Eksis hari ini. Oke, sekarang kita sudah selesai. Sama-sama kita katakan, God bless you. Sampai ketemu lagi minggu depan.